Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julian Estefani dengan NIM J1A120-173. Saya dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan tema memetakan lingkungan pemasaran sosial. Langsung saja, yang pertama, tujuan kampanye sosial. Tujuan kampanye sosial adalah merubah perilaku ke arah yang lebih diinginkan. Ada 3 teori variabel yang mempunyai faktor dan perilaku yang berbeda. Yang pertama, ada health belief model. Health belief model menyatakan bahwa ada 2 faktor yang mendorong seseorang untuk mengadopsi tindakan pencegahan. Yang pertama, mereka harus benar-benar merasa terancam dengan permasalahan lingkungan yang memiliki konsekuensi yang berat. Yang kedua, mereka harus merasa keuntungan dari melakukan tindakan pencegahan lebih penting daripada hambatan untuk melakukannya. Yang kedua, ada social cognitive theory, menyatakan bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan pencegahan. Yang pertama, orang tersebut harus terlebih dahulu yakin bahwa keuntungan yang didapat lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan. Dan yang kedua, ia harus memiliki nilai diri bahwa ia memiliki keterampilan dan kemampuan untuk melakukan perilaku tersebut di berbagai kondisi. Yang ketiga, recent action theory, menyatakan bahwa hanya ada 1 faktor penentu dari perilaku, yaitu niat seseorang untuk melakukannya. Selanjutnya, dalam pemasaran sosial, sasaran pemasaran dapat diklasifikasikan menjadi 3 elemen. Yang pertama, behavior objektif, yang kedua, knowledge objektif, dan yang ketiga, belief objektif. Selanjutnya, memetakan lingkungan pemasaran sosial. Memetakan lingkungan pemasaran sosial adalah suatu langkah yang memungkinkan para pelaku sosial marketing untuk memprediksi dan mengantisipasi perubahan yang terjadi sehingga program-program yang telah disusun mampu beradaptasi tepat waktu. Bagaimana cara memetakan lingkungan dan membaca hasil? Memetakan lingkungan dapat dilakukan dengan cara menjabarkan sumber-sumber informasi kemudian menganalisanya. Selanjutnya ada 4 metode research untuk mendapatkan data lingkungan. Yang pertama, survei opini para pemimpin. Yang kedua, analisis media. Yang ketiga, survei opini publik. Dan yang keempat, analisa atas dunia legislatif. Selanjutnya, kecepatan adopsi dan karakteristik inovasi. Kecepatan adopsi oleh anggota sistem sosial tergantung pada tingkat keinovatifan yang ditawarkan dalam pandangan anggota sistem sosial. Sifat-sifat inovasi: yang pertama, keuntungan relatif, yang kedua, kompatibilitas, yang ketiga, kompleksitas, yang keempat, reliabilitas, dan yang kelima, observasibilitas. Keuntungan relatif dan kecepatan adopsi. Keuntungan relatif adalah suatu derajat di mana inovasi dirasakan lebih baik daripada ide lain yang menggantikannya. Dari penyelidikan yang ada menunjukkan ada hubungan positif antara keuntungan relatif dengan kecepatan adopsi. Artinya, semakin besar keuntungan relatif suatu inovasi, semakin cepat inovasi itu diadopsi. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.